Kali ini aku akan bahas terkait spesies reaktif dalam reaksi organik ya. Spesies reaktif dalam KO. Nah, spesies reaktif itu ada 3 ya, karbokation, karbonion, sama radikal gitu ya. Ada 3 itu. Nah, kalau dia karbokation, dia tuh udah pasti C-nya muatan positif gitu. Ya, dia biasa bentuknya itu segitiga planar kayak gini. C3 sama C3 gitu. Dan dia tuh bentuknya tuh hibridisasinya itu sp2, yang dimana dia itu suatu segitiga planar. Semua elektron ini berpasangan gitu. Itu adalah karbokation. Terus kalau karbanion gimana? Karbanion itu C-nya muatannya negatif gitu. Misal H, kita punya H di sini. H, terus kita punya H di sini. Dia itu bentuk hibridisasinya adalah sp3 atau trigonal piramida atau tetrahedral ya. Trigonal piramida juga bisa, tetrahedral juga bisa. Di sini semua elektronnya juga berpasangan, jadi ini tuh semua emin pasangan ya. Di sini juga semua emin pasangan gitu. Nah, gimana? Terus yang ketiga ada ini karbanion ya. Terus yang ketiga ada namanya radikal. Nah, radikal itu ada suatu spesies yang dia bisa bermuatan ya, dia bisa bermuatan, dia bisa netral gitu. Oke. Misal kalau misal digambarin ini misal CA3 ini. CA3 terus di sini ada CA3. Nah, dia tuh bisa bermuatan, bisa netral. Jadi bentuknya tuh segitiga planar sih, mengikuti bentuk karbokation gitu. Jadi hibridisasinya adalah sp2 gitu. Mirip seperti karbokation, sama kayak karbokation, dan sifatnya tuh mirip-mirip kayak karbokation. Tetapi bedanya adalah radikal ini yang elektronnya tuh jomblo. Jadi elektronnya tuh jomblo atau tidak berpasangan. Tidak berpasangan gitu. Oke. Nah, pertama kita akan perlu tahu dulu apa sih karbokation itu ya kan. Jadi karbokation itu adalah suatu spesies yang dimana dapat terbentuk dengan 2 cara, yakni ionisasi senyawa organik yang punya gugus pergi yang baik sama protonasi alkena. Jadi terbentuknya itu yang pertama dia adanya reaksi ionisasi dari Lg yang baik kayak halogen ya, terus diazonium dan lainnya. Terus ada dia kebentuk sama protonasi alkena gitu. Ya kan? Maksudnya gimana kalau yang Lg itu contohnya dia kayak gini. Misal aku punya di sini R, di sini R, di sini R, terus di sini atom halida misal Lg-nya ya. Nah, dia akan keserang sesuatu di sini sehingga dia akan putus membentuk suatu karbokation positif gitu. Nah, kalau protonasi alkena dia awalnya punya alkena misal gini, suatu keton ya. Nah, terus dia terprotonasi, protonasi sehingga dia juga akan menjadi karbokation gitu. Oke. Nah, terus juga karbokation ini mudah diserang oleh nukleofil namanya ya. Kenapa dia bisa ngebentuk karbokation adalah karena dia awalnya mudah diserang, dia rentan kena serangan nukleofil gitu. Nukleofil. Oke. Nah,
Makin banyak dan semakin kuat substituen yang mendorong elektron, maka dia akan semakin stabil karbokation. Sehingga faktor yang kedua yang menyebabkan kestabilan adalah makin banyak EDG, ya, makin stabil gitu. Karena semakin banyak yang mendorong elektronnya dia kan, ke arah karbokation gitu. Oke. Jadi dia ada 3 cara kestabilannya, antara efek hiperkonjugasi, ya, efek hiperkonjugasi. Jadi ini yang mempengaruhi kestabilan karbokation, ya, yang dimana kemampuan substituen yang dapat menstabilkan muatan positif dalam karbokation. Ya, ini dapat terbentuk karena adanya ikatan sigma, ya, ikatan sigma yang sejajar dengan orbital p yang kosong dalam atom C yang positif, sehingga dapat menyumbangkan muatan negatifnya itu yang dapat menstabilkan muatan positif dari atom itu. Itu adalah efek hiperkonjugasi. Terus ada efek resonansi. Artinya resonansi itu terjadinya apa ya? Delokalisasi elektronnya itu muter sehingga mencari kestabilan gitu. Nah, semakin banyak struktur resonansi yang terbentuk, maka dia akan semakin stabil karbokationnya gitu. Misal ada aromatis nih, 2 sama aromatis resonansinya 3, lebih stabil mana? Ya yang 3 lah, karena semakin banyak struktur resonansi yang dibuat akan semakin stabil gitu. Terus ada namanya efek substituen yang jadi aku bahas, ya. Semakin banyak EDG atau pendorong elektron, maka akan semakin stabil gitu. Oke. Terus kita lanjut ke karbanion, ya. Karbanion itu dia banyak elektron. Dia tuh memiliki banyak elektron sehingga bisa dianggap sebagai nukleofil yang kuat gitu. Ya, karena dia banyak elektron, dia kaya elektron. Dalam reaksi organik karbanion itu dapat bersifat sebagai basa dan nukleofil yang kuat saking banyaknya elektronnya gitu. Oke. Lalu biasanya reaksi karbanion itu ada di Grignard, ya, RMGX gitu. Di sini kan R-nya itu yang negatif, ya kan. Tuh. Lalu kebalikannya dari karbokation, bahwa kalau karbanion itu kebanyakan EDG, ya, jadi EDG-nya kalau meningkat itu malah dia agak stabil gitu. Oke. Nah, karena meningkatnya karbanion, yang membuat karbanion meningkat adalah gugus penarik elektron atau EWG itu. Oke, selanjutnya adalah radikal. Oke. Radikal itu biasanya lambangnya gini. Artinya apa? Radikal cuma punya 1 elektron tidak berpasangan. Sehingga dia reaktif. Reaktif, sangat-sangat reaktif. Dia bisa menyerang kemana-mana aja. Gitu. Dia itu bentuknya mirip dengan karbokation gitu. Dan kestabilannya juga mirip-mirip karbokation gitu. Karena dia nggak stabil, dia nggak berpasangan juga, dia itu reaktif. Reaktifnya bisa menyerang ke molekul atau radikal yang lain untuk membentuk suatu molekul baru yang lebih stabil gitu. Jadi radikal ketemu radikal nanti gitu. Nah, radikal ini ciri khasnya adalah pemecahan homolitik. Pemecahan homolitik yang dimana tanda panahnya setengah gini.
gitu ya, setengah gini. Artinya apa? Elektron satu ke sini, elektron satunya ke sini gitu, mencar dia.